Menjadi pembesar tidaklah mudah. Dibutuhkan keberanian dan usaha yang luar biasa untuk mencapai arah dan tujuannya. Panggillah ia untuk mencapai ridhonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di rumah se-Indonesia dan setumpah darah? Baik anak-anakku, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tak lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Dan semangat pagi! Baik anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran, maka untuk menambah keberkahan pada hari ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, saya persilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anakku, pada hari ini Ustazah akan menyampaikan sebuah materi yang luar biasa. Nah, kira-kira materi apakah ini? Materinya yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, kira-kira seperti apa sih laporan hasil observasi ini? Nah, ini akan kita tumpas secara mendalam. Nah, di dalam proses pembelajaran pasti ada yang namanya target-target yang akan kita capai. Kira-kira target apakah yang akan kita capai? Yuk, kita simak berikut ini. Tujuan pembelajaran atau target yang akan dicapai dalam teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mengetahui pengertian teks laporan hasil observasi. Kedua, yaitu memahami struktur teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi informasi objek yang akan kita lakukan secara pengamatan, dan juga kita akan kaitkan dengan materi ini terkait dengan kekasan JSIT yang dimana terdapat dalam surah Luqman ayat 29. Dapat bisa dilihat ya di sana bahwasanya teks ini berkaitan dengan pengamatan. Artinya kita bisa membuktikan kebenaran dan kemurnian dari suatu objek yang akan kita kaji dengan menyangkutkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya terkait dengan teks laporan hasil observasi. Selanjutnya yaitu struktur dari teks laporan hasil observasi. Bisa kalian lihat atau simak di yang tertera di tampak layar ya, dijelaskan bahwa struktur teks laporan hasil observasi terdiri menjadi 3 ya. Yang pertama adalah pernyataan umum. Nah, di situ dijelaskan bahwa pernyataan umum ini berisi pembuka informasi dari objek yang akan kita amati. Jadi dia berisi pembuka ya, pengantar terkait dengan teks laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, bisa kalian lihat di tampak layar bahwa di situ dikatakan deskripsi bagian merupakan penjelasan secara detail terkait objek bagian-bagian tertentu. Nah, itu akan dijelaskan bagian-bagiannya apa saja. Nah, itu termasuk dari kategori deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, kalian bisa lihat kembali di situ disampaikan bahwa deskripsi manfaat itu berisi atau paparan dari manfaat dari objek-objek yang
telah kita amati. Jadi gimana? Sudah paham bukan ya terkait dengan struktur dari teks laporan hasil observasi? Nah, Soliha, itulah tadi terkait dengan paparan teks laporan hasil observasi. Nah, Ustazah akan berikan contohnya untuk lebih menambah wawasan kita terkait dengan teks laporan hasil observasi. Yuk, silakan disimak video berikut ini. Anak-anakku yang berbahagia, itulah tadi paparan terkait dengan teks laporan hasil observasi yang mana Ustazah rincikan menjadi pengertian dari teks laporan hasil observasi dan yang kedua struktur teks laporan hasil observasi. Harapan Ustazah kita sama-sama menyimak materi ini dengan baik dan kita serap materi ini dengan baik agar memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang akan Ustazah sampaikan. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.